Bagaimana Dik Reza? Masih menyaksikan hal-hal yang goib? Serentak tatapan Mbah Minto, Indra, dan Mas Nikin mengarah padaku. Ada berbagai macam pertanyaan yang terlihat di sana, dan aku harus siap untuk menjawab semua itu. Aku hanya terduduk mencoba untuk tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan Mbah Wodo. Kesal rasanya harus mengakui sebuah kekalahan dari sesuatu yang selalu aku sangkal keberadaannya. Jeritan Malam episode 5 dari akun meta.morphosis. Ini gak mungkin. Aku coba untuk mengedipkan mata beberapa kali untuk meyakinkan penglihatan ini. Wajah Mbah Wodo terlihat beberapa kali mengalami perubahan seiring pergerakan tangannya yang naik turun. Kini wajah Mbah Wodo terlihat berubah menjadi wajah seorang pria tua dengan garis keriput di wajahnya. Aku coba untuk mengingat kembali wajah yang begitu familiar dalam ingatan ini. Keterkejutan yang aku rasakan memaksaku untuk beringsut mundur. Wajah orang tua yang kali ini aku lihat adalah wajah seseorang yang pernah aku temui di kereta dengan semua celoteh mistisnya. Belum hilang rasa keterkejutan dan ketakutan yang aku alami. Terlihat Mbah Wodo mengusap mukanya dengan menggunakan telapak tangannya. Kini muka orang tua tersebut telah berganti wajah ke wajah semula. Ilmu sihir apa yang baru saja Mbah Wodo tujukan kepadaku? Terlihat Mbah Wodo kembali menghisap rintingan rokoknya. Dari mana asal kamu, Dik? Kalimat pertanyaan yang aku ajukan sepertinya terhiraukan oleh rasa keingintahuannya. Bogor, Mbah. Sebenarnya ini tempat apa, Mbah? Tanyaku kembali mencoba mencari tahu. Di mana kamu tinggalkan harimau pendamping kamu itu? Benar-benar terlalu orang ini. Terasa tidak sopan mendengar dia membalikan setiap pertanyaan yang aku ajukan dengan sebuah pertanyaan kembali. Saya nggak mengerti dengan maksud perkataan Mbah. Kamu jangan berlagak bodoh, Dik. Kamu pikir bisa membodohi saya? Ucapnya kembali. Terlihat wajahnya menatap pepohonan besar yang berada di sekeliling rumah. Mulutnya yang bergerak-gerak seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Apapun maksud perkataan Mbah, saya nggak mengerti. Dan saya juga nggak merasa mempunyai masalah dengan Mbah, apalagi bertujuan mencari masalah. Ada keberanian yang muncul di antara rasa emosi yang mulai aku rasakan. Saya nggak suka ada pendatang dari wilayah lain masuk ke wilayah saya dengan membawa pendamping. Terkesan menantang. Kali ini nada bicara Mbah Wodo terlihat lebih bersahabat. Mungkin dia menyadari bahwa aku tidak bisa begitu saja bisa diancam dengan perkataan-perkataannya. Bagaimana Mbah bisa melakukan perubahan wajah seperti tadi? Apakah Mbah Wodo yang saya temui dalam perjalanan di kereta waktu itu? Terlihat Mbah menganggukkan kepalanya, tanda bahwa ia menyetujui bahwa bapak tua yang aku temui waktu itu memang benar dia adanya. Sebuah jawaban yang menjadi awal bagiku untuk bersentuhan dengan hal yang gaib dan tidak bisa diterima dengan akal sehat. Jika kamu bertanya bagaimana bisa saya melakukan itu, saya akan bertanya balik. Bagaimana bisa di gereja nggak percaya hal yang gaib? Aku terdiam. Untuk sesaat berupaya mencari jawaban yang rasional. Saya lebih mempercayai logika berpikir untuk menjawab sebuah fenomena gaib. Ilmu pengetahuan yang saya pelajari mengajarkan saya untuk menggali segala potensi kekuatan yang dimiliki manusia atau alam lain. Tidak selalu kita harus menghubung-hubungkannya setiap kejanggalan dengan hal-hal yang berbau mistis dan klinik. Oh, begitu. Terlihat Mbah Wodo kembali melinting rokok jagungnya. Saya memaknainya seperti sebuah tantangan atau keinginan membuktikan. Ucapnya lagi sambil mulai menyulut rokoknya. Keinginanku untuk menjawabnya terpaksa aku tahan. Aku tidak ingin suasana yang terlihat sudah agak bersahabat menjadi panas kembali. Sebenarnya ini tempat apa, Mbah? Tanyaku dengan rasa penasaran yang sudah tidak bisa aku tahan lagi. Samar-samar terdengar seperti suara wanita tertawa yang entah dari mana asalnya. Terlihat pandangan Mbah Wodo seperti memperhatikan sesuatu. Hingga akhirnya aku bisa merasakan ada sentuhan di wajahku. Seperti sentuhan rambut yang turun dari bagian atas kepala lalu akhirnya menyentuh kulit wajah ini. Secara refleks, aku langsung mengibaskan tangan berupaya menyingkirkan benda yang menimbulkan sensasi ini. Tapi, aku seperti mengibaskan sesuatu yang tidak ada.
Obor yang berada di depan rumah dengan nyala api yang cukup besar kini terlihat bergoyang-goyang, seperti tertiup hembusan angin yang cukup kuat. Tapi ini aneh, mataku sama sekali tidak melihat ada satupun pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Hening, bahkan untuk mendengar detak jantungku yang kini berdegup dengan kencang bisa aku rasakan. Nyala api itu kini perlahan demi perlahan meredup, dan kian meredup bahkan nyaris mematikan sinarnya. Di saat itu, dikala tatapan mataku seolah-olah terhipnotis oleh sebuah kekuatan yang membimbing tatapan mata ini untuk menatap deretan pohon besar di depan rumah, terlihat sebuah bayangan hitam yang dalam posisi tegak berdiri dan perlahan. Bah, itu... Aku berusaha menunjukkan kepada Mbah Wodo tentang keberadaan sesuatu yang aku lihat. Tapi mulut ini terasa seperti terkunci oleh rasa takut, kaget dan tidak percaya. Terlihat Mbah Wodo seperti mengacuhkan ucapan dan gerakan tanganku. Tatapan matanya hanya terpaku pada kepulan asap yang keluar dari mulutnya. Kini bayangan hitam tersebut mulai menampakkan wujud aslinya seiring bau busuk yang menyeruak menusuk hidung. Nyala obor yang semula nyaris padam perlahan mulai membesar. Bisa dikatakan, prosesnya berjalan sangat lambat, bahkan nyaris berjalan beriringan dengan kian nyatanya wujud makhluk menyeramkan dengan bulu lebat hitam yang menutupi tubuhnya. Aku tidak bisa melihat dengan jelas rupa wajahnya, tapi sorot matanya terlihat memerah menyala dalam kegelapan malam. Hingga akhirnya makhluk itu seperti membesar dan meninggi, dan pada akhirnya hanya menyisakan dua kakinya yang besar dengan bulu-bulu kasar yang menutupi kulitnya seperti layaknya monyet. "Za!" Terdengar teriakan yang berasal dari samping rumah diiringi langkah kaki yang terdengar seperti berlari. Pikiranku langsung tertuju pada Indra, Minto, dan Dikin, hingga memaksaku untuk mengalihkan pandangan ke samping rumah. Tampak Mas Dikin terlihat dengan napas tersengal-sengal. Disusul Indra dan Minto. "Mampus aku, Ja, sial banget aku malam ini," ucap Minto sambil berusaha mengatur nafasnya. Belum sempat aku menjawab kembali, teringat makhluk yang sedari tadi menjadi fokus penglihatanku. Kini makhluk besar tersebut sudah menghilang lenyap. Seiring dengan nyala obor yang kembali menjadi normal, terlihat senyum dari wajah Mbah Wodo seperti mengisyaratkan, masihkah aku bisa berpikir secara rasional? "Kenapa kamu, Za? Muka kamu kelihatan kaget gitu?" tanya Indra seraya memperhatikan wajahku. "Aku nggak kenapa-kenapa. Justru aku mau tanya, kalian itu kenapa?" ucapku mengalihkan pertanyaan Indra. Teralihkan Minto masih menggerutu dengan sumpah serapahnya. "Salah aku apa ya? Kenapa aku terus yang sial? Benar-benar malam terkutuk." Bungkus rokok yang berada di lantai segera aku lemparkan ke arah Minto agar dia menghentikan ocehan kasarnya. Sorry, Ja. Maaf, Mbah." Terlihat raut penyesalan dari wajah Minto atas semua makiannya. Di saat Indra dapat giliran mandi dan Mas Dikin sibuk membersihkan pakaian, aku coba untuk melihat sekitar. Padahal udah saya coba mencegah, Pak, takut terjadi apa-apa. Tapi Pak Minto nggak mau dengar. Ucap Dikin mencoba menerangkan. Indra terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya. "Dasar keras kepala kamu, Tok. Udah tahu penakut, tapi sok berani." "Bukan gitu, Ndra. Tadi aku tertarik banget waktu lihat banyak banget buah kluwok yang ada di tanah. Aku coba untuk memungutnya, hingga akhirnya, merinding lagi aku." Minto coba mengalihkan pandangannya dari gelapnya malam. Saat aku coba untuk memungut lagi, kok itu buah bergerak sendiri seperti menghindari tanganku. Jelas penasaran aku. Saat itu aku coba perhatiin buah itu. Lah, kok lama-lama bentuknya berubah menjadi seperti sebuah bola mata yang dengan sorot penuh kemarahan. Terlihat Minto mencoba menggambarkan tentang sosok mata yang dilihatnya. Jelas langsung kagetlah aku dan berpikiran untuk lari. Dan sialnya lagi, di saat tatapan mata aku secara enggak sengaja menatap deretan pohon besar, aku melihat seperti segerombolan anak kecil, tapi lincahnya seperti monyet. Mereka terlihat menarik pohon sambil melambai-lambaikan tangannya ke arahku, seolah meminta aku untuk menghampirinya. Untuk kali ini, Ja, aku nggak mikir lagi, langsung aja aku lari. Takut juga sih itu makhluk-makhluk kecil ikut lari ngikutin aku. Brengsek banget kamu, Tok. Kini Indra terlihat tertawa.
Untung aku udah pakaian. Kalau enggak, aku bisa lari tanpa busana. Sumpah, aku kaget dengar kamu teriak, ucap Indra kali ini memancing tawa kami. Terlihat wajah Mbah Wodo seperti tersenyum kecil. Mbah, saya mau tanya kembali. Sebenarnya ini tempat apa? Kembali aku mengulang pertanyaan pada Mbah Wodo. Andai Mbah Wodo kembali tidak menjawab pertanyaanku, ide buruk sudah terpikirkan di kepala ini. Kami berempat, sedangkan Mbah Wodo berdua dengan pria bertangan tidak normal itu. Kami lebih unggul dari segi jumlah, walaupun mungkin dia sakti. Aku yakin masih bisa mengalahkannya. Akan aku paksa dia berbicara walau harus menginterogasinya seperti tahanan perang. Selama dia terdiam tanpa ada tanda-tanda mau menjawab, aku sudah memberi isyarat kepada yang lain untuk bersiap-siap. Hingga akhirnya Mbah Wodo mengucapkan sesuatu. Tempat ini tempat pesugihan, ngalap berkah. Selain itu, kalian bisa menambah aura kecantikan dan ketampanan serta awet muda dengan segala daya pikatnya. Mendengar keterangan dari Mbah Wodo, serentak kami saling berpandangan dalam sorot mata takjub dan penuh ketidakpercayaan. Buset, ternyata benar dugaanku. Kalau Hesti... Aku memberikan isyarat agar Indra tidak meneruskan ucapannya. Biar bagaimanapun, orang yang berhadapan kami adalah orang pintar yang notabene adalah orang yang menuntun Hesti melakukan semua ritual mistis ini. Andai kami menghakimi Hesti di depan mukanya, sama saja seperti kami memberikan tamparan di wajahnya. Ingin rasanya aku mengucapkan kalimat sanggahan bahwa semua ini omong kosong, tapi kembali lagi, aku coba untuk mengurungkannya. Maaf Mbah, sekali lagi saya minta maaf. Bisakah Mbah memperlihatkan pada kami proses ritualnya? Tanyaku dengan santun. Kalian pikir ini tempat untuk main-main? Terlihat Mbah Wodo menatap kami dengan sorot mata tajam. Di sini bukan ajang coba-coba. Setiap pengorbanan itu ada nilainya. Lebih baik kalian pergi. Di sini bukan tempat kalian. Sebentar Mbah, ucapku mencoba menahan amarah Mbah Wodo. Apa yang harus saya penuhi untuk bisa mengetahui atau setidaknya membuktikan bahwa yang Mbah omongkan benar adanya? Kamu yakin Dik Reza? Yakin Mbah, jawabku di tengah keraguan antara rasa keinginan tahuan atau rasa takut. Kamu siap memenuhi persyaratannya? Siap Mbah. Jangan gila, ucap Minto dan Indra hampir serempak. Ada raut kekhawatiran yang terpancar dari wajah mereka. Tolong dipikir lagi Pak Reza. Kali ini Mas Dikin mencoba memberikan nasihat. Hanya ini jalan kita untuk mengetahui apa yang dilakukan Hesti di tempat ini dan membuktikan kebenaran orang tua ini, bisikku kepada Indra. Terlihat Indra menganggukkan kepalanya, tapi dari wajahnya terlihat rasa keberatan dengan keputusan yang aku ambil. Mari ikut saya ke dalam Dik Reza, ucap Mbah Wodo mempersilahkanku untuk memasuki rumahnya lalu menuju ke sebuah ruangan. Sepertinya ruangan ini adalah ruangan tempat orang ini melakukan ritualnya. Terasa kental sekali nuansa mistisnya dengan pernak-pernik yang terlihat janggal. Asap kecil dari sebuah tungku kecil di atas meja menebarkan aroma wangi di seluruh ruangan. Kini Mbah Wodo mempersilahkan aku duduk bersila. Kami saling berpandangan dengan sebuah meja bulat yang memisahkan kami. Terlihat dia seperti merapalkan sesuatu. Entah itu sebuah rapalan ataukah dia sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mataku. Dik Reza, untuk mahar ritual ini akan memakan biaya yang tidak sedikit. Apakah masih mau melanjutkan? Aku lama terdiam untuk memaknai sesuatu. Inilah yang menjadi rahasia mengapa aku bersikeras membawa ransel yang terlihat penuh dengan isinya. Di saat aku terbaring sakit setelah peristiwa pembuktian yang berakhir dengan penyepakan sesajen oleh kakiku, entah mengapa aku bermimpi dan mimpi tersebut seolah terlihat nyata. Seorang lelaki seperti layaknya pembesar kerajaan dari zaman dahulu, lengkap dengan pakaian kebesarannya, terlihat gagah menghampiriku yang sedang terduduk, meratapi rasa sakit di kaki ini. Tutur katanya yang halus, bahkan terbilang bijaksana mengalir berbarengan dengan sentuhan telapak tangannya di bagian kaki yang terasa sakit. Ucapan yang keluar dari mulutnya begitu terngiang di telinga ini. Sebuah ucapan yang tidak aku mengerti akan maksud dan maknanya. Ketika kaki kamu kembali bisa melangkah,
Berjalanlah ke arah yang akan menuntunmu menemukan arti pencarianmu selama ini. Ambillah beberapa lembar kertas yang akan memberikanmu sebuah kebenaran. Terlihat dia menuliskan beberapa buah aksara kuno di tanah yang entah mengapa aku bisa mengartikannya. Sebuah tulisan yang bermakna sebuah nilai dalam jumlah tertentu. Sebuah nilai yang sangat terasa besar untuk menguras persediaan yang ada di tabunganku. Setelah terbangun dan mendapati kakiku sudah sembuh, lama aku berpikir dengan arti semua itu. Sempat aku bimbang untuk mengambil langkah apa yang akan aku ambil dikarenakan aku berpikir apakah proses kesembuhan ini karena pengobatan Haji Mustofa ataukah karena mimpi yang aku alami. Akhirnya keputusanku bulat untuk mencoba mengikuti mimpi tersebut. Toh tidak ada ruginya andaikan mimpi ini hanyalah sebuah kembang tidur. Aku bisa menabung kembali uang yang aku ambil. Bagaimana di gereja? Bila enggak ada, kamu bisa kembali ke sini lain waktu. Sungguh pintar sekali orang tua ini, memberikan aku pilihan di antara rasa penasaran dan keinginan tahuanku. Segera aku berdiri dan berlalu keluar untuk mengambil ransel yang aku letakkan di luar. Zah! Terdengar ada keinginan Minto untuk menahanku kembali ke dalam. Apapun yang terjadi, tolong jangan tinggalin aku. Ucapku berharap kesetiaan mereka. Zah! Seiring panggilan yang kembali terdengar, langkah kaki ini begitu terasa berat untuk berbalik arah dan menyatakan mundur dari semua ini. Tapi kini panggilan yang kembali terdengar bagaikan sebuah penyemangat hati untuk menyibak sebuah misteri. Ini Mbah, tolong dihitung kembali. Sebenarnya mahar apa yang saya beli hingga harus mengeluarkan uang sebesar ini? Terdengar penjelasan dari Mbah Wodo bahwa mahar itu adalah seperti mas kimopi. Untuk bendanya mungkin sangat terlihat sederhana, bahkan nyaris membuatku untuk berkata bahwa ini semua gila, sebuah penipuan. Bagaimana mungkin aku harus membeli bunga dan 2 ember air semahal ini, sebuah harga yang fantastik untuk sebuah harga mobil bekas. Ingin rasanya aku membatalkan semua proses ini. Tapi ketika mengingat kembali semua kejadian-kejadian aneh yang diliputi misteri, tidak ada kata lain. Aku harus melanjutkan ini semua. Mungkin menurut kamu ini semua mahal, tapi percayalah, untuk mendapatkan semua materi ritual ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Dan hasil yang dicapai melebihi semua nilai ini. Sepertinya Mbah Wodo sudah membaca apa yang ada di dalam pikiranku. Setelah berbicara panjang lebar tentang apa saja yang harus aku lakukan dalam proses ini, terlihat Mbah Wodo memanggil Mbah Bendol. Seolah sudah mengerti dengan apa yang akan dikatakan Mbah Wodo, Mbah Bendol terlihat pergi dan kembali lagi dengan membawa sehelai kain tanpa jahitan. Apa ini Mbah? Tanyaku kepada Mbah Wodo begitu menerima kain. Sejenak aku memperhatikan kain itu. Ini sangat tidak terasa asing. Bahkan sudah beberapa kali aku lihat kain ini. Itu memang kain kafan. Apa kamu takut? Malu rasanya untuk mengakui rasa takut yang kini mulai aku rasakan. Mari ikut saya. Tampak Mbah Bendol mengajakku ke sebuah ruangan untuk berganti pakaian dengan sehelai kain kafan yang tadi diberikannya. Kini pakaian yang aku kenakan sudah berganti dengan kain kafan lusuh yang membalut tubuh tanpa sehelai benang ini. Kembali Mbah Bendol memberikan aku sehelai kain hitam yang harus aku kenakan untuk menutupi mata ini. Kini pandanganku benar-benar terasa gelap. Terasa tangan Mbah Bendol menuntunku untuk berjalan. Zah, kamu mau kemana? Suara khas yang keluar dari mulut Indra begitu mudah aku kenali. Rupanya, kini Mbah Bendol sudah menuntunku keluar rumah. Udah Ja, hentikan semua ini. Sumpah Ja, perasaanku benar-benar gak enak. Sebuah tangan terasa mengguncang-guncang bahuku. Rupanya, Minto kembali berupaya mengurungkan langkahku. Kalian tenang aja, tetap tunggu aku di sini. Aku tetap melanjutkan melangkah tanpa bisa menatap raut wajah kekhawatiran yang mereka rasakan. Jangan lepaskan pegangan saya. Kalau kamu enggak ingin celaka, ucap Mbah Bendol memperingatkanku sambil tetap mencengkram pergelangan tangan. Aneh, sangat aneh. Telapak kaki tanpa beralasan apapun ini seperti berjalan tanpa rintangan. Logikanya, ketika kita berjalan tanpa mengenakan apapun, pasti akan merasakan sakit
karena kerikil atau apapun. Sedangkan ini, aku berjalan di sebuah tempat yang lebih tepat aku sebut hutan, di mana tanaman kecil yang tajam dengan duri-duri yang menghiasinya siap untuk menggores kaki ini. Tapi semua ini tidak aku rasakan. Semua terasa mudah, hingga akhirnya langkah kaki ini terhenti. Terdengar Mbah Bendol memintaku melepaskan ikatannya yang menutupi mataku. Entah di mana sekarang aku berada. Hatiku mengatakan ini perjalanan terasa sangat jauh. Walaupun aku merasakannya sangat mudah dan cepat, kini aku berada di suatu tempat di mana pohon-pohon besar begitu mendominasi di antara kegelapan. Tampak terlihat sebuah sendang kecil dengan sebuah bilik kecil berada di tepiannya. Kamu pergi ke sana. Ada 2 ember yang sudah saya siapkan. Silahkan kamu gunakan air di ember di mana terdapat bunga di dalamnya. Kamu pergunakan itu untuk mandi. Kegelapan malam yang mencekam, tempat yang terasa asing, mandi dengan mempergunakan air yang bercampur bunga, cukuplah untuk membuat nyali besarku runtuh. Apakah Mbah Wodo dan Mbah Bendol akan menemani? Terlihat sebuah senyum dengan makna mentertawakan ketakutan yang aku rasakan. Seolah-olah mereka berkata, di mana Reza yang berani itu, yang selalu berpikir dengan rasional, yang selalu memandang hal yang goib dengan sebelah mata. Kamu sendirian. Bila waktunya tiba, nanti saya akan ke sana, ucap Mbah Wodo seraya mengajak Mbah Bendol pergi meninggalkanku dan hilang dalam kegelapan malam. Dengan langkah gemetar, aku berjalan menuju bilik yang berada di tepian sendang. Entah mengapa, aku merasakan seperti ada yang mengawasi di setiap langkah ini. Ketika memasuki bilik, tepat apa yang dikatakan Mbah Wodo. Di bilik ini sudah tersedia 2 ember besar air dengan salah satunya sudah tercampur bunga yang menimbulkan aroma wangi. Sebuah gayung batok kelapa dengan gagang panjang sepertinya memang sudah dipersiapkan untuk aku mandi. Diguyurnya air yang pertama, aku sama sekali tidak merasakan keanehan dan keganjilan selain dinginnya air dan aroma wangi yang ditimbulkan oleh bunga. Memang sempat terdengar di telinga sebuah suara yang memecah kesunyian malam, sebuah suara yang lebih cenderung ditimbulkan oleh seekor hewan dibandingkan manusia. Terdengar melengking dengan durasi yang lumayan panjang, hingga guyuran kedua, ketiga, dan selanjutnya, suara itu kembali terdengar seiring guyuran yang aku lakukan. Entah suara dari hewan apa, tapi yang pasti suara ini seperti mengikuti setiap guyuran yang aku lakukan. Dan itu cukup membuatku mengadahkan kepala menatap lebatnya dedaunan dalam kegelapan malam. Bukannya sumber suara yang aku dapati, tapi rasa ketakutan yang aku rasakan semakin bertambah, hingga memaksa pandangan ini berpaling dari gelapnya malam. Aneh, ini aneh, ucapku pelan sambil mencoba menciduk air dengan gayung untuk guyuran yang terakhir. Sebelum sempat gayung ini menyentuh air, aku melihat di antara air yang terlihat beriak kini muncul sebuah gambaran samar, sangat samar. Aku bisa melihat gambaran itu seperti silih berganti memunculkan sketsa wajah. Sketsa-sketsa itu begitu familiar di mata ini. Bahkan gambaran yang samar tidak cukup untuk menipu mataku untuk mengenalinya. Ini nggak mungkin, nggak mungkin, teriakku sambil mengurungkan cidukan air yang akan aku lakukan. Kedua tanganku kini menggenggam erat ember di kedua sisinya dan berupaya menggoyang-goyangkannya, hingga akhirnya sketsa-sketsa itu memudar seiring riak air yang muncul. Apa maksud semua ini? Ini sama sekali nggak nyata. Bagaimana bisa sketsa itu muncul di cidukanku untuk yang terakhir kalinya? Ucapku dengan 1000 tanda tanya besar. Dengan penuh keraguan, aku ciduk air untuk guyuran terakhir di tubuh ini. Masih berkecambuk perdebatan seru di hati ini. Kenapa aku melakukan semua ini dengan segala resiko yang belum aku ketahui? Salahkah aku menempuh jalan ini hanya karena ingin memenuhi hasrat keinginan tahuan dan sebuah pembuktian bahwa hal yang gaib itu memang benar adanya? Di Reza, terdengar suara Mbah Wodo, rupanya sesuai dengan janjinya. Dia sudah berada di bilik ini ketika ritual mandiku sudah selesai. Untuk yang terakhir, kini Mbah Wodo menyerahkan 3 buah kelopak bunga yang hampir seukuran sebuah telur. Entah ini bunga apa,
Yang pasti Mbah Wodo memintaku untuk memakannya. Rasa pahit yang aku rasakan membuat aku terasa sulit untuk menelan semua ini. Bah, ucapku dengan rasa keputusasaan untuk menelannya. Habiskan, ucap Mbah Wodo sambil menepuk-nepuk bahuku. Hingga akhirnya saat kunyahan terakhir berhasil aku telan, mendadak rasa lemas menjalar di tubuh ini, sangat lemas. Hingga membuat kaki ini terasa tidak kuat lagi untuk menahan bobot tubuh ini. Kini aku hanya bisa duduk bersimpuh hingga akhirnya aku sama sekali tidak bisa lagi mengontrol tubuh ini. Aku terkulai lemas dengan kesadaran yang hanya menyisakan sedikit tenaga untuk melihat keadaan sekitar walaupun harus dengan tatapan nanar. Samar-samar Mbah Wodo terlihat berbicara dengan sesuatu, entah dengan siapa. Akhirnya di antara sisa tenaga yang tersisa, aku bisa menangkap dengan mata kepala ini. Terlihat Mbah Wodo berbicara dengan seekor ular yang hanya menampakkan kepalanya saja. Mbah, aku ingin mengucapkan sesuatu tentang keberadaan kepala ular itu. Tapi mulut ini seperti menjadi bisu dengan seketika. Baru kali ini aku menyaksikan seekor ular dengan bentuk badan yang besar dan kepala yang aneh, tepat seperti yang pernah digambarkan Minto. Kepala ular itu terlihat seperti menggunakan mahkota dengan sorot mata merah, bentuk mata yang terlihat meruncing di setiap sudutnya. Sisiknya yang berwarna hitam semakin menambah keangkerannya. Bila ini memang merupakan ular biasa, bagaimana mungkin dengan bobot sebesar itu? Bilik bambu ini bisa menahan bobot tubuhnya hingga hanya menampakkan sosok kepalanya dari atas bilik. Kini terlihat ular tersebut seperti menjilat setiap lembar daun besar yang berada di tangan Mbah Wodo. Hingga akhirnya pada jilatan terakhir, ular tersebut beranjak pergi dengan terlebih dahulu tatapan matanya terlihat seperti menatapku yang tergeletak dalam ketidakberdayaan. Duduk di gereja. Duduk, terlihat Mbah Bendol memasuki bilik. Dengan sigap dia membantuku untuk duduk. Kini Mbah Wodo terlihat duduk bersila di depanku. Lembaran daun yang berada dalam genggaman tangannya segera diusapkan ke wajah dan seluruh badanku. Dan ajaibnya, semua rasa yang membuatku tidak berdaya mendadak lenyap dalam seketika. Kagum mengakui kehebatannya. Mungkin ini bukan kata yang tepat untuk aku memaknai sebuah kejadian ini. Buatku, malam ini adalah malam yang sensasional dengan berbagai macam kejadian yang memang harus aku akui tidak bisa aku pecahkan dengan sebuah pemikiran yang rasional ataupun ilmu pengetahuan yang aku pelajari selama ini. Bagaimana Pak Reja? Ucap Mas Dikin dengan wajah penuh kekhawatiran begitu melihat kehadiranku. Begitu pula dengan Indra dan Minto yang langsung ikut berkumpul mengerumuniku. Aku nggak kenapa-kenapa, kalian nggak usah khawatir, jawabku sambil tersenyum, lalu bergegas mengganti kain kafan yang masih melekat tubuh ini. Terlihat Indra, Minto, dan Dikin mengamatiku dengan sangat seksama, dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Kalian kenapa? Tanyaku penuh keheranan atas perlakuan aneh ini. Ja, duduk di sini, ucap Indra sambil menepuk-nepuk lantai kayu di sebelahnya. Segera aku memenuhi undangan Indra dan duduk di sebelahnya. Kamu beda banget, Cak. Benar-benar beda. Terlihat Indra menatapku tanpa berkedip. Aku berpikir ini sangat tidak tepat andai Indra mengagumiku seperti ini. Terasa aneh, janggal, dan menjijikan. Maksud kamu, Dra? Tanyaku dengan sedikit kekhawatiran atas perubahan sikap Indra. Terlihat Indra kembali menatapku dengan senyum manisnya. Aku masih normal, Dra. Ucapku sambil beringsut menjauhi Indra. Terlihat Minto dan Mas Dikin tertawa melihatnya. Brengsek kamu, Za. Jangan salah paham. Aku juga masih normal. Maksudku tuh, kamu beda banget. Kamu sekarang wangi banget. Sebelumnya, kamu kan tahu sendiri bau kamu seperti apa. Ucap Indra sambil melemparkan bungkus rokok ke tubuhku. Tapi memang benar sih Pak Reza. Menurut saya, kalimat apa yang tepat buat menjelaskannya. Tapi yang pasti, saya agak pangling aja melihat Pak Reza yang sekarang. Untuk perkataan yang keluar dari Mas Dikin, aku bisa sedikit mempercayainya. Karena Mas Dikin merupakan orang yang paling tidak pernah berkata bohong di antara kami berempat. Terlihat kini Mbah Wodo hadir bersama kami dengan selinting rokok jagung yang selalu menghiasi jemari tangannya. Melihat kehadiran Mbah Wodo, segera muncul berbagai macam pertanyaan di benak ini. Tapi yang paling mengganjal dan mengganggu pikiran ini
adalah tentang kemunculan sketsa-sketsa di dalam air. Bagaimana Dik Reza masih menyaksikan hal-hal yang goib? Serentak tatapan Mbah Minto, Indra, dan Mas Dikin mengarah padaku. Ada berbagai macam pertanyaan yang terlihat di sana, dan aku harus siap untuk menjawab semua itu. Aku hanya terduduk mencoba untuk tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan Mbah Wodo. Kesal rasanya harus mengakui sebuah kekalahan dari sesuatu yang selalu aku sangkal keberadaannya. Ada yang mau saya tanyakan, Mbah? Apa itu? Apa arti dari gambaran yang saya lihat di air itu? Itu yang diinginkan penguasa di sini, harga dari sebuah perjanjian. Rasa geram begitu aku rasakan. Penjelasan Mbah Wodo terasa mengada-ngada. Bagaimana mungkin sebuah kekuatan gaib bisa merenggut nyawa manusia? Sungguh bodoh bila aku harus mempercayai semua omong kosong ini. Maksud Mbah tumbal? Bukankah tumbal itu hanya mengambil korban dari satu keturunan, Mbah? Tanya aku, kembali mencoba menyangkal berdasarkan apa yang aku ketahui. Rasanya sketsa-sketsa yang aku lihat tidak menggambarkan semua itu. Kalian terlalu banyak melihat semua ini dari sudut pandang cerita yang banyak digambarkan di film-film. Kekuatan gaib tidak mengenal apakah yang akan menjadi korban itu berasal dari satu garis keturunan atau bukan. Jawab Mbah Wodo sambil menghisap rokok jagungnya dalam-dalam. Ini semua omong kosong, Mbah. Bukti kemampuan dari ritual ini saja belum saya alami. Sekarang kok sudah bicara tumbal? Ucapku dengan tertawa mengejek atas semua omong kosong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya ini. Sebenarnya wajah siapa yang kamu lihat, Ja? Jangan main-main dengan semua ini. Kalau memang bisa dibatalkan, lebih baik batalkan saja. Minto memandangku dengan tajam. Setajam keinginan tahuannya akan sosok sketsa wajah yang aku lihat dalam prosesi ritual itu. Sudah hampir jam 4 pagi, lebih baik kita meneruskan perjalanan ini, ucapku tanpa menghiraukan pertanyaan Minto. Bergegas aku mengajak Indra, Minto, dan Mas Dikin untuk segera berpamitan. Saya pamit, Mbah. Terima kasih atas semua ritualnya. Terlihat Mbah Wodo hanya tersenyum dingin. Jabatan tangannya terasa begitu kuat, seolah-olah ingin menunjukkan kesaktiannya. Jangan bersembunyi dari sebuah rasa takut dengan sebuah kesombongan. Terdengar ucapan Mbah Wodo seperti sedang membaca apa yang sedang aku rasakan. Memang benar apa yang diucapkannya. Di antara rasa keberanianku untuk mendebat semua pembicaraan Mbah Wodo masih tersimpan sebuah rasa takut dan kekhawatiran akan kebenaran semua ucapan Mbah Wodo. Sudah, Pak, mari kita pergi. Mas Dikin mencoba menarikku untuk pergi menjauhi Mbah Wodo dan beranjak pergi meninggalkan rumah. Sebenarnya apa yang kamu lihat, Ja? Jujur kamu, tanya Indra begitu mobil mulai berjalan menebus jalan yang masih tertutup kabut tipis. Terlihat tangannya memberikan sebatang rokok yang sudah disulut terlebih dahulu. Nanti saja jelaskannya, Indra, jawabku sambil menghisap rokok dan menghembuskannya seraya berharap semua kejadian yang aku alami malam ini akan ikut serta lenyap bersama kepulan asam. Mas Dikin ngantuk? Kalau ngantuk, biar saya gantiin nyupirnya. Tanyaku khawatir Mas Dikin mengalami kelelahan. Gak usah, Pak, saya masih kuat. Terlihat Mas Dikin menoleh ke arahku seraya tersenyum. Lebih baik kita numpang istirahat di rumah penduduk, ucapku sambil mencoba mencari tas ransel yang aku bawa. Sedikit uang yang masih aku sisakan di dalam ransel. Aku rasa cukup untuk menjadi modal kehidupan kami di perjalanan ini. Kenapa, Za? Indra tampak keheranan melihatku yang tampak kebingungan mendapati tasku tidak berada di dalam mobil. Mampus tasku ketinggalan. Berhenti, Mas, berhenti, putar balik. Dengan tangkasnya, Mas Dikin mengerem laju mobil dan berputar balik. Ada raut ketegangan di wajah mereka mendapati kenyataan harus berputar balik ke tempat yang kental dengan nuansa mistisnya. Aduh, Ja, kamu pakai acara lupa lagi, ucap Minto menepuk keningnya. Males banget aku harus melihat lagi muka si Wodo sama bendol itu. Terlihat Indra menumpahkan keengganannya. Dengan sigap, Mas Dikin menghentikan laju kendaraan dan berputar arah kembali menuju ke tempat kediaman Mbah Wodo. Pak, kalau nggak salah ini jalannya kan? Ucap Mas Dikin sambil menepikan kendaraannya. Terlihat kerutan di keningannya menandakan dia sedang mencoba mengingat kembali jalan yang telah tadi kami lalui.
Bergegas kami turun untuk memastikan bahwa ini memang benar jalannya. "Gimana, Ndra?" tanyaku sambil mencoba memperhatikan setiap detail tempat tersebut. "Betul, Za, ini memang jalannya," jawab Indra sambil menunjuk jalan setapak dengan aspal yang rusak. "Kalian tunggu di sini, biar aku sama Indra yang ke rumah Mbah Wodo." Terlihat Minto dan Mas Dikin saling berpandangan. "Kamu yakin, Za?" tanya Minto sambil melemparkan lampu senter ke arah Indra. "Yakin, Tok." Kembali aku melirik jam dan melihat waktu sudah menunjukkan hampir jam 4:30 pagi. Gelapnya malam di hutan ini sepertinya membuat perbedaan waktu seperti tidak ada arti. Semuanya terlihat sama, hanya kegelapan yang aku temui sepanjang mata memandang. "Ja, bukannya itu jalannya?" ucap Indra sambil mengarahkan cahaya senter ke tumpukan batu alam yang membentuk tangga. "Sepertinya iya, Ndra," jawabku sambil memperhatikan semua susunan anak tangga dan mulai berjalan menaikinya. Kewaspadaan terlihat dari tatapan mata Indra. Hampir semua sudut kegelapan hutan tidak lepas dari arah cahaya senternya. Lama kami berjalan menaiki gundukan batu alam ini. Seiring rasa lelah yang mulai kami rasakan, aku merasa susunan batu alam ini seakan membentuk susunan anak tangga yang lebih banyak dibandingkan pertama kali kami melaluinya. "Za, kita nggak salah jalan kan? Kok rasanya jauh banget?" Aku hanya terdiam dan tetap melanjutkan melangkah. "Za, jangan diam aja kamu. Ini kita pasti salah jalan." Untuk kali kedua, Indra mencoba mengingatkanku. Hingga akhirnya aku menghentikan langkah kaki dan mencoba berpikir bahwa apa yang dikatakan Indra memang benar adanya. Jarak yang kami tempuh sudah teramat jauh. "Kita nggak salah jalan, Ndra." Sebatang rokok mulai aku sulut untuk menghilangkan rasa dingin. Rasa khawatir yang terpancar dari wajah Indra seperti virus penyakit yang dengan sangat cepat segera menjangkit pikiranku. "Tapi aneh, ini aneh, Ndra." "Aneh bagaimana, Za?" ucap Indra seraya mengambil bungkusan rokok dari genggaman tanganku. "Ini jalan yang sama, tangga yang sama, tapi kok aku merasa ini nggak ada ujungnya." Harusnya. Terlihat Indra mencoba meminta api untuk menyalakan sebatang rokok yang berada dalam jepitan bibirnya. Sesaat kemudian gumpalan asap keluar dari mulutnya seakan menggambarkan kegundahan hatinya. Harusnya berakhir di sebuah lapangan datar di mana rumah Mbah Wodo berada. "Bukankah itu yang mau kamu katakan?" ucap Indra mencoba menerka apa yang akan aku katakan. Seiring dengan anggukan kepalaku, Indra terduduk lunglai dalam rasa putus asa. "Tenang, Ndra. Sebentar lagi udah agak terangan. Aku yakin kita pasti akan nemuin itu rumah Mbah Wodo," ucapku sambil menepuk bahu Indra. Kembali tatapanku melihat jam tangan mencoba memastikan bahwa tidak lama lagi cahaya pagi akan menyingkap semua kegelapan ini. "Lihat nih, Ndra, udah jam 5 pagi. Aku udah tahu." Indra mencoba memperhatikan jam yang melingkar di tangannya. Hampir 1 jam lamanya kami bergulat dalam kesunyian. Rasa dingin dan keinginan untuk memejamkan mata sepertinya masih dapat kami atasi. Tapi rasa khawatir yang kami rasakan seakan tidak mau beranjak pergi dari pikiran ini. Jarum jam yang terus berjalan seolah-olah bagaikan sebuah impian yang menawarkan sebuah harapan. Ya, harapan yang tak kunjung datang dalam penantian. "Za." Indra mencoba memperhatikan jam yang sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Tangan Indra meraih pergelangan tanganku dan mencoba memastikan bahwa apa yang dikatakannya memang benar. "Ada yang gak beres nih, Za. Jangan diam aja kamu," ucap Indra lagi sambil menggoyang-goyangkan bahuku. Aku masih terdiam, terpaku menatap kegelapan yang masih menyelimuti. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ini memang aneh, Ndra. Sebaiknya kita kembali ke mobil. Muncul kekhawatiran dalam benakku akan kondisi Minto dan Mas Dikin. Tanpa berpikir untuk menemukan kembali ransel yang tertinggal di rumah Mbah Wodo, segera aku ajak Indra untuk bergegas menuruni susunan anak tangga. Setelah menuruni beberapa anak tangga, cengkraman tangan Indra mencoba menghentikan laju langkahku. "Berhenti, Ja, berhenti." Terlihat Indra mencoba mengarahkan cahaya senternya ke rerimbunan semak belukar.
Tadi sepertinya ada yang memanggil namaku. Ah, jangan ngaco kamu, Ndra, ucapku sambil mencoba menuruni anak tangga. Ja, coba lihat sini. Rupanya rasa penasaran sudah membuat Indra berani untuk menyingkap perimbunan semak belukar. Apa, Ndra? Jawabku seraya menghampiri. Tatapan mataku tertegun seiring tangan Indra menunjukkan sesuatu. Hamparan tanah lapang dengan pohon-pohon besar di sekitarnya kini tampak di hadapan kami. Sebuah tempat yang sangat familiar karena baru saja kami tinggalkan beberapa jam yang lalu. Benar, Ndra, ini seharusnya tempat kediaman Mbah Wodo. Tapi di mana rumah itu? Tanyaku sambil mulai melangkah mencari keberadaan rumah Mbah Wodo. Tatapan mataku hanya bisa memenuhi deretan pohon-pohon besar dan rerimbunan semak belukar di sekitarnya. Dua pohon batu besar dengan posisi saling berjauhan seakan menggantikan keberadaan rumah tinggal Mbah Wodo. Aku takut, Ja. Sumpah aku takut. Coba kamu bayangin, Ja. Ini sudah hampir jam 6:30 pagi. Tapi kenapa masih gelap gulita begini? Ucap Indra. Terlihat kepalanya terengadah menatap langit. Sejujurnya, aku ingin mengatakan kepada Indra bahwa kita terjebak dalam sebuah dimensi asing. Sebuah dimensi di mana ilmu pengetahuan yang aku pelajari selama di bangku pendidikan seperti tidak berguna sama sekali untuk menjelaskan ini semua. Berbagai macam pertanyaan begitu menggelitik di dalam pikiran ini. Bagaimana mungkin dua individu bisa berhalusinasi dalam waktu yang bersamaan seperti ini? Ucapku pelan tanpa maksud mengajukan pertanyaan kepada siapapun. Maksud kamu apa, Ja? Enggak maksud apa-apa, Ndra. Cuma lagi ngelantur, jawabku sambil mencoba memutar batu besar. Hatiku masih diliputi keraguan tentang keberadaan tempat ini. Apakah memang ini tempat kediaman Mbah Wodo? Ataukah aku berada di tempat yang salah? Terlihat Indra terpaku memperhatikanku. Hingga akhirnya dia memutuskan memeriksa sekeliling dengan harapan menemukan ranselku yang tertinggal. Kecil harapan bisa menemukan ransel itu kembali. Rumah Mbah Wodo yang lebih besar dari ransel aja nggak bisa aku temuin. Apalagi tas ranselku, ucapku menggerutu. Tatapan mata ini tidak henti-hentinya mencoba mencari keberadaan ransel. Aduh, brengsek. Sebuah makian terucap dari mulutku. Tanpa sengaja, sebuah benda telah membuat kakiku terantuk. Ndra, sini Ndra, teriakku dengan setengah kegirangan. Begitu menyadari bahwa benda yang nyaris membuatku tersandung jatuh adalah ranselku yang tertinggal di rumah Mbah Wodo. Ja, terdengar jawaban dari Indra dengan nada ikut berteriak. Ranselku udah ketemu, Ndra. Jangan dicari lagi. Cepat ke sini, teriakku kembali sambil memeriksa isi ransel. Rasa lega begitu aku rasakan begitu memastikan bahwa tidak ada satupun barang yang menghilang dari dalam ransel. Ja, Ja. Kali ini terdengar teriakan Indra lebih keras mencoba memanggil namaku. Terdengar suara langkahnya yang setengah berlari mulai menghampiriku. Ampun aku, Ja, ampun, teriaknya dengan tampang panik. Tubuhnya terlihat gemetar ketakutan. Lampu senter yang berada dalam genggaman tangannya perlahan mulai terlepas dan jatuh ke tanah. Seiring kedua belah telapak tangannya mencoba menutupi pandangan matanya. Kamu kenapa, Ndra? Lihat nih, ranselnya udah aku temuin, ucapku sambil mengambil senter yang terjatuh di tanah. Entah apa yang Indra lihat hingga membuat dia sepanik ini. Aku hanya bisa berasumsi. Semua rasa letih, ngantuk, dan lapar bisa membuat seseorang berhalusinasi melihat sesuatu yang tidak nyata. Tenang, Ndra, tenang. Sekarang ransel ini sudah berada bersama kita. Kamu boleh genggam keris ini jika itu bisa membuatmu tenang. Kali ini aku mencoba memberi sugesti dari sebuah kebohongan. Aku mencoba memberi keyakinan kepada Indra yang begitu meyakini kesaktian keris ini.